Tema hari ini adalah tentang kesepian, kehilangan orang yang dikasihi. Ya, memang kita tidak menginginkan sesuatu yang terjadi kalau kita harus kehilangan orang yang dikasih. Tapi seringkali kita tidak bisa menolak, ya, karena apa yang terjadi itu di luar batas daripada kemampuan daripada kita. Saudara-saudara, ya, sebelum saya mulai, saya bisa izinkan saya untuk boleh bertanya kepada ibu-ibu, ya, apa perasaan ibu-ibu ketika mengalami kesepian? Apakah di sini semua pernah merasakan kesepian? Pernah ya? Pasti. Ya? Pasti ya. Ya. Boleh nggak dibagikan 1-2 orang, jangan terlalu, mungkin bisa 2-3 menit menceritakan perasaan apa yang ibu alami ketika mengalami kesepian itu. Boleh? Silakan. 2-3 menit 1 orang. Ya. Ada yang mau berbagi? Ya. Ya, Ibu Tin, silakan. Merasa sedih sih ya. Kadang-kadang bertanya, Tuhan mengapa ini harus terjadi gitu kan. Tapi saya merasakan kok, apalagi pada saat meninggalnya itu saya nggak bisa lihat, nggak nungguin gitu kan. Tapi akhirnya saya kembali. Tuhan mengasihi saya, menyertai saya dalam kehidupan saya, sehingga saya ada sebagaimana ada, dan Tuhan telah memberikan penghiburan pada saya, anak-anak, menantu, dan cucu-cucu. Jadi itulah yang menjadi kekuatan saya, Bu Greta. Walaupun kadang-kadang ada perasaan kesepian sih, tapi ya saya seperti tadi saya bilang ke Bu Greta, saya serahkan pada Tuhan, saya tetap bawakan dalam doa kepada Tuhan agar saya tidak terlena oleh kesepian. Amin. Oke, thank you Ibu Tin buat sharingnya ya. Yang pengalaman pertama mengalami kesedihan, tapi akhirnya bisa merasakan kekuatannya. Puji Tuhan. Ada 1 orang lagi yang mau sharingkan? Silakan. Yang mau berbagi? Ada? Masih belum? Oke, nggak apa-apa. Saya mulai dulu ya. Nanti terakhir kalau masih ada waktu, kalau mau sharing silahkan. Ya, tentu perasaan tadi Ibu Tin ceritakan, pertama sedih, lalu merasa kenapa ini terjadi gitu ya. Tapi Ibu Tin bisa akhirnya melewati masa-masa itu dan merasakan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Ya, mungkin setiap ibu-ibu pernah juga mengalami peristiwa kehilangan. Kehilangan itu bukan hanya kehilangan pasangan hidup kita, tapi bisa kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Ya, kehilangan sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Tentu itu tidak mudah kita hadapi, tapi bukan berarti tidak bisa kita atasi gitu ya. Ya. Sebelumnya kita akan baca dulu firman Tuhan ya. Dalam kitab, sebentar. Saya nggak tulis ya, sorry. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Kemudian ibu-ibu boleh tolong catat ya. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Kemudian Yohanes 14 ayat 18 dan satu lagi 2 Korintus 9 ayat 8. Saya ulang ya. Boleh tolong dicatat. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Yohanes 14 ayat 18. 2 Korintus 9 ayat 8. Saya boleh minta tolong, mungkin 1 orang membacakan Ibrani, kemudian 1 orang lagi membacakan Yohanes, dan 1 lagi membacakan 2 Korintus 9 ayat 8. Silakan ibu-ibu yang mau membantu membacakan firman Tuhan. Saya baca Ibrani 4 ya Bu, ayat 15 sampai 16 ya. Oke, thank you. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Terima kasih, Riama. Ya. Boleh 1 ibu lagi yang membacakan Yohanes 14 ayat 18.
Saya bacakan Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Terima kasih Nevi. Boleh tolong satu ibu lagi baca 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 8, boleh tolong satu ibu. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ya, terima kasih. Ya, jadi di dalam firman ini kita tahu bahwa Allah juga turut merasakan dan pernah merasakan apa yang kita alami saat ini. Ya, dan Tuhan mengatakan di Yohanes, aku tidak akan meninggalkan kamu. Dalam 2 Korintus 9 dikatakan Allah sanggup memberikan kecukupan kepada kita. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu. Lalu sekarang saya akan masuk dulu kepada kesepian. Ya, apa sih yang dimaksud dengan kesepian? Kesepian itu adalah sebentar ya. Kesepian itu adalah perasaan yang menyakitkan, di mana orang yang bersangkutan merasakan kekosongan jiwa, sehingga tidak dapat lagi menikmati komunikasi dengan orang lain. Jadi bisa dikatakan kesepian itu menyangkut perasaan kita, yaitu yang menyedihkan, ya nanti menyakitkan, yang kemudian nanti bermacam-macam timbul perasaan yang bisa kita alami, ya, kekecewaan atau apa saja, sehingga kita bisa orang yang kesepian ini merasakan kekosongan di dalam jiwa. Dari perasaan mengalami kekosongan jiwa, akhirnya tidak dapat lagi berkomunikasi atau berelasi dengan orang lain. Jadi ibu-ibu bisa lihat kesepian itu menyangkut perasaan kita, menyangkut jiwa kita, dan juga menyangkut tingkah laku kita. Ya, di dalam hal ini kesepian itu berkaitan dengan merasa keterasingan, kesedihan yang mendalam, lalu muncullah rasa frustrasi, putus asa, kehilangan kontak dengan orang lain. Ketika kesepian itu tidak bisa kita atasi dengan benar. Ya, nah kesepian itu bukan berarti kita tidak ada orang yang menemani kita. Kesepian itu bisa dirasakan meskipun kita berada di dalam keramaian atau di tengah-tengah orang banyak. Dan tidak ada seorang pun yang menginginkan kesepian, bukan? Tetapi kita tahu, walaupun hal itu menyakitkan, dan hal itu boleh terjadi kepada kita, kita kadang-kala tidak bisa menolak peristiwa kesepian itu, ya. Keterpisahan kita dengan orang yang kita kasih itu di luar batas daripada kemampuan kita. Tetapi yang kita mau pelajari adalah bagaimana ketika kesepian itu menghantui atau datang dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa melalui rasa kesepian itu, ya. Karena kita tahu bahwa semua orang pernah merasakan kesepian. Atau ada ibu-ibu yang tidak pernah merasa kesepian di sini? Semua pernah, ya. Nah, dari hasil riset atau data dikatakan, ya, ini orang-orang yang merasa kesepian di Amerika, ya. Dari orang-orang yang usianya di atas 40 itu 33%. Kemudian orang yang berusia antara 20 sampai 40 itu 46%. Nah, kemudian kelompok di bawahnya anak-anak yang berusia 6 sampai 20 itu pun merasakan kesepian sekitar 48%. Jadi saudara-saudara bisa melihat, ya, usia makin muda ternyata kegelisahan atau kesepian itu makin dirasakan oleh anak-anak. Nah, ya, ini saya ambil dari sumber Barna pada tanggal 7 Desember 2021. Barna ini riset di Amerika, ya. Kemudian saudara-saudara, sebelum saya masuk ke Indonesia, kita tahu bahwa apakah memang anak-anak bisa kesepian? Anak-anak kecil. Ini riset ternyata dari usia 6 sampai 20 pun mengalami hal yang demikian, ya. Anak-anak bisa merasakan. Yang saya lihat adalah ketika cucu saya gitu, ya, baru usia 6 tahun, dia baru sekolah SD, lalu dia katakan gini sama saya. Saya tanya, "Kamu happy masuk ke sekolah?" Enggak suka. Kenapa? Saya tanya. Tidak punya teman. Dia bilang gitu. Kenapa? Karena dia baru masuk ke sekolah yang baru,
pindah ke tempat sekolah yang baru, dan dia harus beradaptasi dengan teman-teman yang baru. Nah, ini yang dialami oleh orang-orang atau anak-anak ya, kesepian ketika tidak punya sahabat, ketika tidak punya teman gitu. Lalu kita bisa lihat apa yang data dari Indonesia ya. Di Indonesia ternyata orang-orang kesepian setelah mengalami keterpisahan atau berkabung, ditinggalkan orang yang dikasihi, itu adalah dialami oleh perempuan lebih banyak. Perempuan mengalami sebesar 30%, tapi pria 17% yang merasakan kesepian. Ini saya ambil dari sumber Kompas tanggal 2 Maret 2017 ya. Nah, kemudian saya dapatkan lagi satu data dari CNN Indonesia mengatakan bahwa orang-orang merasakan kesepian di Indonesia ya. Orang-orang kesepian merasakan kesepian selama pandemi itu sebesar 98%. Luar biasa ya, hampir 100%. Apakah kita ada di dalam yang 2% atau yang 98%? Ya, saudara-saudara bisa jawab sendiri ya. Ini adalah data ya. Lalu sekarang kita melihat bahwa tadi dikatakan wanita lebih tinggi dari pria, hampir 2 kali merasakan kesepian, sedih, bahkan depresi setelah ditinggalkan orang yang dikasihi ketimbang pria ya. Dan dikatakan terlebih lagi untuk wanita yang berusia di atas 50 tahun, kesedihan itu lebih meningkat. Rasa kesepian itu lebih meningkat lagi prosentasenya. Karena kita bisa melihat di sini kenapa demikian? Karena ibu-ibu mungkin kegiatannya lebih banyak di rumah gitu ya. Kalau bapak-bapak lebih banyak keluar, bertemu dengan orang di luar ya. Jadi rasa kesepian itu sedikit berkurang dibandingkan dengan ibu-ibu yang lebih banyak berdiam di rumah. Sekarang kita lihat dulu ya, ciri-ciri orang kesepian seperti apa. Tadi dikatakan pikiran kosong, merasa jiwa ini hampa gitu ya, merasa tidak ada tujuan lagi. Kemana saya harus pergi? Tidak tahu lagi arah tujuan hidup ini ya. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa merasa tidak ada yang peduli, tidak dibutuhkan lagi, merasa seringkali disalah mengertikan ketika kita melakukan sesuatu, atau seringkali menyalahkan diri sendiri. Aduh, kenapa begini ya? Ya, kelelahan, kecemasan, depresi gitu ya. Ini yang biasa dialami oleh orang-orang yang kesepian. Ya. Mungkin yang saya rasakan ketika saya mengalami peristiwa ini, ketika ditinggalkan oleh pasangan hidup saya, yang menghantui saya seringkali saya menyalahkan diri saya sendiri gitu ya. Aduh, tahu begini, saya nggak lakukan seperti ini gitu ya. Misal yang terakhir, ketika dia sakit, dia pengen makan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh dokter gitu ya. Kemudian saya larang, saya bilang jangan nanti sakit gitu ya. Tapi kemudian dia katakan, terakhir sebelum meninggal dia katakan, saya minta sesuatu, saya tahu tidak boleh, tapi kenapa? Karena untuk menambah nafsu saya makan. Ketika dikasih makanan di rumah sakit, dia tidak nafsu, tidak mau makan. Dan dia tahu bahwa dengan kondisi seperti itu tentu akan membuat tubuh lemah. Jadi dia minta sesuatu dibelikan. Akhirnya ketika saya tahu itu, saya kadang-kadang saya belikan gitu ya. Tentu yang tidak berbahaya. Walaupun mungkin tidak tidak diizinkan oleh rumah sakit. Tetapi terakhir saya katakan, aduh coba tahu gitu, semua apa yang dia inginkan, dia kepengen saya kasih. Karena saya merasa menyesal gitu. Karena hari-hari terakhir, jangan-jangan dia merasa orang lagi sakit, terus minta sesuatu tidak diizinkan. Tentu dia merasa makin sedih gitu ya, makin down. Nah itu yang saya rasakan, mungkin ibu-ibu lainnya. Kemudian ketiga, melakukan kegiatan untuk menghabiskan waktu. Di dalam hal ini mungkin kita karena merasa kesepian, kita melakukan jalan-jalan, ya, shopping, kadang-kadang beli sesuatu yang tidak kita butuhkan. Setiap keluar beli sesuatu, Akhirnya benda-benda itu tidak dipakai. Nah, itulah mungkin kesukaan atau untuk mengatasi rasa kesepian yang dialami oleh kita semua, gitu ya. Kemudian sulit berkomunikasi atau melakukan hubungan dengan orang lain. Ada kesulitan ketika kita berkomunikasi,
merasakan ya, atau ketika kita berhubungan dengan orang lain, kok begini ya, sebenarnya saya nggak bermaksud begitu gitu ya. Jadi seringkali karena komunikasi yang menjadi hambatan, akhirnya kita mengambil sikap untuk menyendiri. Aduh, lebih baik saya nggak ketemu orang deh gitu ya. Dan akhirnya kalau berlarut-larut, akhirnya dia merasa nyaman dengan kesendiriannya, akhirnya timbullah rasa kesepian seperti itu ya. Ketika juga di dalam keluarga, anak-anak dan cucu mungkin sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing, kita merasa kok kita diabaikan gitu ya. Padahal bukan diabaikan, karena mereka juga memang punya kegiatan masing-masing. Kemudian yang kelima, perasaannya adalah merasa bosan dan cepat tersinggung ya. Nah, ini bisa dialami oleh setiap orang yang merasakan kesepian. Ketika orang ngomong sesuatu merasa kok negur saya ya. Kenapa? Merasa tersinggung, padahal bukan itu maksudnya gitu ya. Nah, itu yang sering dialami oleh orang-orang yang merasakan kesepian. Nah, bagaimana kesepian menurut Alkitab? Di Alkitab memang tidak banyak berbicara tentang kesepian. Tapi kita bisa melihat di dalam Alkitab juga menyatakan orang-orang yang mengalami kesepian seperti itu. Nah, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, di dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Artinya apa? Di sini Tuhan melihat bahwa manusia tidak mungkin hidup sendiri, gitu ya. Manusia itu perlu persekutuan dengan sesama, sehingga Tuhan memberikan penolong bagi Adam, diberikanlah Hawa, ya. Dan dalam hal ini juga Tuhan melihat, Tuhan memberikan persekutuan yang indah di dalam manusia, tetapi juga manusia membutuhkan persekutuan dengan Tuhan. Di dalam persekutuan dengan Allah dan Tuhan, Adam dan Hawa tidak merasa sendirian. Jadi pada waktu itu mereka tidak merasa kesepian karena ada persekutuan yang indah dengan Tuhan dan persekutuan dengan sesamanya. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, di dalam kitab Kejadian 3 ayat 18 ya. Di Kejadian 3 ayat 8 mengatakan ayat 3 Kejadian 3 ayat 8, 10 dan 12 mengatakan demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dan taman. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Jadi saudara-saudara bisa melihat, akibat manusia jatuh ke dalam dosa, terjadi multi dampak yang berganda. Pertama, manusia putus hubungan dengan Tuhan. Manusia putus persekutuannya dengan Tuhan. Yang kedua, ya, manusia putus hubungannya, ada konflik, saling bertentangan antara Adam dan Hawa. Dengan sesama terjadi konflik. Kenapa? Karena ada keegoisan, ketegangan relasi di antara manusia. Ya. Lalu kita bisa melihat bahwa mereka saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Nah, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, perasaan kesepian mulai hadir karena merasa terasing. Tadinya yang sesama ini merupakan teman, persekutuan yang indah, tempat kita sharing, menjadi seolah-olah menjadi pasangan yang saling menegangkan, ya. Kenapa? Karena ada keegoisan manusia. Pasangan yang saling menyalahkan. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab kita juga melihat contoh-contoh dari beberapa orang yang mengalami kesepian. Contoh yang pertama kita bisa melihat dari Ayub. Ketika dia mengalami kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan sakit, kesehatan, kehilangan istri, kehilangan teman-teman, lengkap sudah Ayub mengalami kehilangan. Ya. Nah, pada saat itu Ayub mengatakan kalau boleh dia ingin mati. Ya, di dalam kitab Ayub dikatakan kalau boleh Tuhan ambillah nyawaku ini. Ya, saudara-saudara, itu yang dialami Ayub. Kemudian kita bisa melihat Musa pun ya mengalami keterasingan
dari bangsanya sendiri. Lalu Daud, ya, Elia, ya, saudara-saudara. Kemudian di PB juga kita bisa melihat Yesus. Saya nggak bahas semua ya, saudara-saudara. Dan mungkin saudara-saudara sudah mengenal ceritanya sendiri. Yesus ketika di Taman Getsemani, kemudian dia mengalami, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia mengalami keterasingan, kesendirian gitu ya. Dan dikatakan bahwa Yesus pun di atas kayu salib mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Paulus pun, ya, Yohanes yang diasingkan di Pulau Patmos. Jadi saudara-saudara, setiap orang pernah mengalami kesepian. Begitu juga dengan kita, ya. Nah, sekarang kita juga bisa melihat apa sih bedanya antara kesepian dan kesendirian. Ketika kita mengalami kesendirian, sama nggak dengan kesepian? Ya, saudara-saudara, kesepian itu dalam bahasa Inggrisnya adalah loneliness. Ini adalah satu sikap yang negatif, ya, merasa sendiri, feeling alone, merasa sendiri gitu ya. Lalu kesepian ini adalah situasi di mana kita dipaksa sendiri, melawan kehendak diri. Sebenarnya saya nggak mau sendiri, tapi karena situasi pada waktu itu saya terpaksa mengalami kesendirian itu. Ya, ini adalah kesepian. Merasa sendiri meskipun ada di tengah keramaian orang banyak. Kemudian kesendirian. Ya, ini. Nah, kesendirian bahasa asingnya solitude ya. Kesendirian itu positif. Kenapa? Dia mengambil sikap untuk sendirian, being alone. Kalau tadi feeling, perasaannya sendiri. Kalau ini being alone, memang saya mau mengambil sikap untuk sendiri. Kesendirian adalah dengan sengaja menyendiri untuk tujuan tertentu. Yaitu untuk menyegar hati, pikiran, dan juga untuk pertumbuhan spiritual, ya. Misalnya orang-orang yang retret dari rutinitas kesehariannya, merefleksikan diri, mengambil sikap kesendirian. Nah, ini kesendirian yang positif. Jadi saudara, ibu-ibu bisa melihat perbedaan antara kesepian dan kesendirian. Kesepian adalah feeling alone, dan ini terpaksa, bukan karena mau saya. Ya. Kalau kesendirian adalah being alone, saya sendiri yang mengambil sikap untuk sendiri, untuk punya tujuan tertentu. Dan ini positif, ya. Nah, sekarang kita lihat penyebab daripada kesepian. Kesepian itu penyebabnya ada karena situasional. Yang pertama, perpisahan dengan orang yang dikasihi. Dalam hal ini bisa kematian, perceraian, berpindah tempat, ya. Jadi perpisahan bukan hanya karena kematian yang menyebabkan orang kesepian, tapi juga perceraian. Bisa juga karena perpindahan tempat, ya. Jadi di sini ada banyak situasi yang menyebabkan kesepian, yaitu perpisahan yang tidak bisa ditolak, ya. Sehingga tidak ada kesempatan untuk bisa membangun relasi atau persahabatan. Artinya tidak ada kesempatan dia untuk berelasi dengan orang yang dikasihi. Kalau kematian, ya mau tidak mau tidak bisa lagi berhubungan untuk seterusnya setelah kematian. Perceraian tidak bisa berhubungan lagi seperti suami istri sebelumnya. Mungkin masih bisa ketemu, gitu ya. Tapi ini adalah perasaan kesepian yang dialami. Kemudian berpindah tempat, ketika berpindah kerja, entah suami di mana, istri di mana, gitu ya. Nah, ini mungkin ada perasaan kesepian yang dialami. Nah, saudara-saudara, ketika kita mengalami perpisahan yang tidak bisa ditolak di dalam hal ini, kematian, tentu sesuatu yang tidak bisa hanya kita sesali terus-menerus, gitu ya. Terus-menerus kita sesali. Tapi memang itu adalah di luar kendali kita. Dan yang dikatakan seringkali memang kita pertama kali mengalami peristiwa ini, seringkali pertanyaannya, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan memberikan ini? Ya, tapi setelah itu mestinya next kita tanya, apa yang Tuhan mau ketika saya harus mengalami seperti ini? Karena tidak ada yang salah ketika peristiwa itu terjadi di dalam hidup kita. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Ya. Kemudian penyebab kesepian secara psikologikal, ini artinya di mana
perasaannya ditolak. Jadi dia merasa dirinya ditolak, ya, diabaikan, tidak dibutuhkan lagi, merasa rendah diri, inferior. Kemudian akhirnya timbullah rasa depresi seperti ini. Nah, kemudian kita bisa melihat kenapa kita sering merasa ditolak. Kenapa saya sering merasa diabaikan, merasa tidak dibutuhkan orang, merasa rendah diri, dan akhirnya menyebabkan depresi. Ini tentu karena ada hal-hal di dalam diri kita, ya, entah itu karena masa lalu kita, gitu ya, entah itu karena kemampuan kita, skill kita, keahlian kita yang berkurang sehingga kita merasa rendah diri atau merasa tidak mampu bergaul dengan orang-orang. Nah, ya, ini adalah perasaan di dalam diri kita, ya, pikiran kita, ya. Apakah kata-kata kita ketika kita berkata-kata orang banyak merasa sakit, ya, itu seringkali timbul di dalam pikiran-pikiran kita, sehingga kita lebih baik daripada saya menyakiti orang, saya menghindar deh, saya jauh-jauh deh, gitu ya. Bukannya malahan melatih diri, gitu ya, melatih keahlian kita supaya kita bisa bergaul dengan orang banyak. Bagaimana seharusnya saya bersikap, bagaimana seharusnya saya berkata-kata. Kemudian penyebab kesepian juga karena pengaruh daripada sosial, ya. Pengaruh sosial ini dipengaruhi oleh misalnya teknologi, ya, gaya hidup seseorang. Ya, kita tahu sekarang ini adalah era digital, era di mana segala sesuatu bisa kita lakukan dengan canggih, gitu ya. Era digital artinya yang jauh menjadi dekat, akibatnya yang dekat pun bisa menjauh. Contohnya handphone, gitu ya. Kita bisa melakukan kontak hubungan dengan orang yang ada di mana saja, kayak Zoom saat ini, ya. Ibu-ibu ada di mana, saya di mana, kita bisa melakukan Zoom, berjumpa di dalam Zoom ini. Itu karena kecanggihan elektronik. Tetapi ketika kita berkumpul dengan keluarga kita, ya, makan, apa yang dilakukan? Semua asik dengan handphonenya, ya. Sehingga akhirnya tidak ada komunikasi di dalam keluarga. Kumpul sih kumpul, ya, makan sih makan bareng, tapi yang satu ngapain, yang satu ngapain. Nah, itu akibat daripada teknologi tentunya, ya. Kemudian kita juga bisa melihat akibat daripada teknologi menyebabkan orang menjadi lonely, kesepian. Kenapa? Temannya cuma internet, ya, kerja pakai internet, pulang di rumah kerja lagi pakai internet, gitu ya. Jadi relasi dengan orang berkurang. Kemudian kita juga bisa melihat gaya hidup, ya, gaya hidup. Orang yang makin hidup di kota makin merasa tidak butuh orang lain, ya. Kita punya tetangga, kenal nggak kita dengan kiri kanan kita? Bukan cuma mukanya sering kita ketemu say hello doang, tapi tahu nggak keluarganya berapa banyak, apa kemudian siapa saja yang ada di rumah itu, apa sih pekerjaannya? Bukan kepo, ya. Tapi paling tidak kita mengenal tetangga kita, ya. Malah makin kita di kota, makin kita tutup pintu gerbang tinggi-tinggi, ya. Itu yang dilakukan toh, supaya tidak ada orang masuk ke rumah. Lalu kita tidak bergaul dengan tetangga kita, pergi pagi pulang malam, gitu ya. Nah, dampaknya tentu akhirnya kita masing-masing, ya, lu gue sendiri, gitu. Nah, kehidupan modern ini juga bisa kita lihat ketika seorang makin tinggi jabatannya, ya, tentu dia akan banyak yang mengalami perasaan kesepian, loneliness. Kenapa? Karena dia merasa tidak ada orang yang bisa mengerti akan pikiran dia, ide-ide dia, gitu ya. Kemudian tidak nyambung, ya. Saya ngomong ini orang tidak nyampe, gitu ya. Nah, kehidupan yang seperti demikian ini karena kesibukan, karena tidak ada waktu untuk berelasi, menyebabkan orang-orang merasakan kesepian. Kemudian kita juga bisa melihat penyebab kesepian karena spiritual, kehilangan pegangan hidup. Artinya di sini adalah kesepian seringkali kita tidak menyadari, gitu ya. Kesepian ya karena kita nggak ketemu orang, kita jarang berjumpa, jarang berelasi, seringkali itu yang kita anggap kesepian. Tapi pada dasarnya, ya, ketika semua itu terjadi, kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan sumber kehidupan kita, maka itu akan menyebabkan kita menjadi
kesepian yang berlarut-larut. Ya, jadi oleh sebab itu, kalau demikian, kita harus dibangun spiritual kita supaya kita mempunyai persekutuan yang indah dengan Tuhan, sehingga kita berdampak dengan persekutuan yang indah dengan sesama. Ya, ketika kita menolak uluran tangan Tuhan, ketika kita menolak, saya merasa tidak butuh Tuhan, gitu ya, karena saya sudah cukup, saya bisa hidup sendiri, saya bisa mandiri. Pada saat itulah Anda akan mengalami kesepian. Ya, lalu bilang enggak, saya punya teman banyak. Ketika saya kesepian, ya saya by phone panggil teman datang. Nah, ketika teman pergi, apa yang kamu rasakan? Nah, saudara-saudara, ini banyak dialami oleh anak-anak muda zaman sekarang, ya, yang sukses, masih muda, baru usia di bawah 30 tahun sudah punya jabatan yang tinggi-tinggi. Lalu mereka merasakan sesuatu yang mereka tidak mengatakan kesepian. Lalu kalau kita tanya, apa yang kamu rasakan? Gitu ya. Lalu dia bilang, saya happy-happy. Dia katakan happy-happy. Apa kamu tidak merasa butuh teman? Oh, ketika saya butuh teman, dia bilang, saya tinggal call. Saya mau pergi sama siapa? Saya call. Ayo temenin saya. Saya mau olahraga, saya call. Teman datang, gitu ya. Nah, itu yang dilakukan dan mereka merasakan itu sudah memenuhi kebutuhannya. Padahal di dalam diri dia yang terdalam ada satu kekosongan jiwa. Ya, sampai satu anak-anak muda sekarang ya mengatakan gini, saya nggak mau kawin, gitu kan? Ini perempuan ya. Saya tidak mau menikah, tapi saya mau punya anak. Wah, tidak mau menikah, mau punya anak. Maksudnya apa? Gitu ya. Tentu kalau kita yang mendengar ada sesuatu di balik perkataan itu. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Ya. Kenapa? Karena dia sebenarnya membutuhkan teman, tapi dia menutupi itu. Dia membutuhkan satu keluarga. Dia menginginkan satu keluarga, tapi dia menutupi itu dengan mengatakan saya tidak mau menikah, tapi saya mau punya anak. Ya. Maksudnya apa gitu kan? Ambil anak, apakah itu menjadi solusi di dalam hidupnya? Ya. Jadi memang di dalam hal ini anak-anak kita masa depan perlu sekali dibekali dengan spiritual ini. Ya. Lalu kita bisa melihat tadi dampak daripada kesepian. Ya. Yang pertama kesedihan pertama ya, sedih. Lalu makin lama makin marah, makin mudah cemas. Ya. Akhirnya kalau dibiarkan akan menjadi frustrasi, putus asa. Dan akhirnya menjadi depresi, ya, tidak melakukan apa-apa, tidak mau bergaul dengan siapa-siapa. Kemudian bisa menyebabkan merasakan sakit secara fisik, entah itu jantung berdebar-debar, sesak napas, kemudian berkeringat dingin, gitu, mual, pusing, sakit perut, gitu ya. Nah itu yang dialami. Ketika diperiksa dokter, semua baik-baik saja, fine-fine semua, tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena dia merasakan seperti ini di atas. Yang menyebabkan secara psikomatis dia mengalami sakit secara fisik. Ya. Nah, ada juga orang ketika dia merasakan kesepian, dia mencari pengalihan untuk mengatasi kesepian itu dengan kecanduan. Canduan apa? Lari ke alkohol, lari ke narkoba, lari ke pornografi, ya, lari ke perzinahan. Kenapa? Dia mau hilangkan rasa kesepian itu dengan melarikan diri kepada hal-hal yang tadi. Tentu hal ini adalah satu hal yang negatif ya. Dan akhirnya ketika mereka merasa putus asa, depresi yang berlarut-larut bisa menyebabkan dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Nah, untuk itu tentu kita harus bisa mengatasi kesepian seperti apa ya. Saudara-saudara, ibu-ibu, ketika kita menyadari mengatasi kesepian ini adalah menyadari bahwa kita mengalami kesepian dan mengetahui penyebabnya. Nggak usah ditutup-tutupi, ya. Ketika saya kehilangan pasangan hidup saya sadar saya kehilangan. Ya, kalau dibilang separuh jiwa gitu ya, kalau orang bilang soulmate gitu, itu benar-benar kita rasakan gitu ya. Dan juga ibu-ibu yang pernah mengalami kehilangan tentu merasakan demikian. Kenapa? Karena tadinya ya kita punya teman untuk sharing. Ketika kita perlu sesuatu, ada teman yang mendukung kita, ada orang di samping kita, gitu ya. Lalu tiba-tiba harus pergi, dipanggil Tuhan, dan untuk selamanya tidak berjumpa. Tentu ini sangat tidak menyenangkan dan menyakitkan ketika kita menghadapi seperti ini. Tapi waktu itu saya pernah membawakan di sini kalau nggak salah ya, bagaimana menghadapi kehilangan seperti ini.
Yang pertama tentu kita merasakan kesedihan, ya. Kemudian mungkin marah, atau kita merasa nggak apa-apa kok, saya nggak apa-apa gitu ya. Ada orang yang mengatakan bahwa ketika saya kehilangan suami, lalu saya akan mengatakan enggak, saya nggak apa-apa kok. Dia tutup-tutupi rasa kehilangan itu dengan mengatakan tidak ada apa-apa. Mungkin orang tidak melihat, tetapi paling hatinya sebenarnya ada satu kekosongan gitu ya, kesepian. Nah, saya itu alami, saya katakan selama 3 bulan ketika saya kehilangan orang yang pasangan hidup saya tidak mau melakukan apa-apa. Ya, makan segala masih bisa, tapi kalau boleh saya nggak ketemu siapa-siapa. Ya gitu. Lebih baik saya di rumah saja gitu. Dan tidak mau melakukan sesuatu kegiatan. Sampai satu saat saya disadarkan gitu ya. Ketika orang mengundang saya untuk ikut persekutuan. Ini seorang pengusaha, dia mengatakan, "Ayo ikut." Loh, padahal saya nggak pernah diundang. Maksudnya selama ini dia cuma berjumpa-jumpa, lalu dia undang saya ke persekutuannya. "Ayo ikut," katanya. Pas di sana, lalu dia sharingkan tentang pelayanannya gitu ya. Bagaimana dia melayani anak-anak pemuda di kota Jakarta, di pinggiran, orang-orang yang marginal gitu ya. Lalu saya mulai berpikir saat itu, dia yang bukan hamba Tuhan, kok mau mikirin gitu ya. Mikirin pelayanan orang-orang di pinggir-pinggir kota. Saya ini siapa? Kok saya baru kehilangan orang yang saya kasih, saya tidak mau melakukan apa-apa. Nah, itu membuat saya tersentak, ya. Jadi saudara-saudara, ada momen di mana Tuhan berbicara kepada saya pada waktu itu. Kenapa harus mengurung diri? Kenapa harus selalu bersedih? Ya, lihat, masih banyak yang harus dikerjakan. Itulah intinya. Nah, untuk itu kita harus mengetahui penyebabnya, ya. Kenapa saya bersedih? Tadi kehilangan orang yang dikasih. Entah itu pasangan hidup kita, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, ya, entah itu saudara kita, siapapun yang dekat dengan kita. Tentu kita akan merasakan seperti itu. Jadi saya katakan tidak usah menghindar atau tidak usah denial gitu ya, bahwa itu terjadi dalam hidup saya. Itu memang terjadi. Bagaimana saya menghadapi kesepian ini? Dan harus tahu penyebabnya dulu. Kenapa kesepiannya? Kemudian yang kedua, kita melakukan hubungan atau komunikasi dengan keluarga. Artinya, ketika kita mengalami suatu peristiwa yang menyakitkan, mungkin pada saat itu kita perlu berdiam diri sementara, bukan terus-menerus. Untuk itu kita harus bagaimana? Jangan berlarut-larut, tapi kita harus keluar, melakukan komunikasi, melakukan relasi dengan orang-orang di sekitar kita, komunitas kita, dengan support sistem kita, ya. Jadi kita harus membangkitkan diri kita untuk kita mau berhubungan, melakukan komunikasi dengan komunitas, tentu komunitas yang baik, ya. Jangan komunitas yang akhirnya malah membuat kita hancur. Kemudian di dalam hal ini ketika kita melakukan komunikasi, kita akan melihat ya bahwa di luar kita banyak orang loh yang lebih sedih dari kita, banyak orang yang lebih susah dari kita. Ketika kita mengalami peristiwa ini, maka baiknya kita juga bisa memberikan perhatian, gitu, caring kepada orang, berbagi diri kepada mereka yang membutuhkan. Nah, itu akan memberikan kekuatan buat kita. Kemudian yang ketiga, membangun self-esteem dan kemampuan dalam komunikasi dan relasi. Ini berkaitan dengan tadi ya, ketika kita saya merasa rendah diri, tidak mampu, tidak pandai berkomunikasi, apa yang saya katakan selalu menyakitkan orang. Nah, kalau itu yang dialami, maka latihlah diri gitu ya. Kemampuan di dalam berkomunikasi, kemampuan dalam berelasi, membangun rasa percaya diri kita. Kemudian yang berikut, ketika kita mengalami kesepian, maka lakukanlah hobi yang kamu sukai. Ya, entah itu olahraga, ya. Olahraga itu bagus untuk kebutuhan fisik kita. Di mana kita bisa berolahraga dengan olahraga kalau secara ilmiah dikatakan membangkitkan hormon endorfin, itu rasa sukacita ya. Jadi membuat kita tidak lagi berlarut-larut di dalam kesedihan. Kemudian lakukan hobi, yang berkebun, lakukan kebun ya. Ketika Anda berkebun, lalu melihat, nggak usah pohon berbunga saja. Ketika tumbuh tunas, ya kalau kita perhatikan, kita tanam pohon satu, lalu tumbuh tunas, kita bisa merasakan senang banget gitu ya.
Saya alami ini gini. Dulu saya nggak suka berkebun gitu ya. Ketika pasangan suami saya meninggal, saya masuk di dalam satu komunitas berkebun gitu ya. Dalam hal ini anggrek gitu misalnya. Walaupun saya nggak terlalu ini banget sih, nggak terlalu aktif banget gitu. Tapi ketika pohon itu mau mati, ya, saya tuh lebih senang begini. Pohon saya ini kan kadang-kadang saya rawat, kadang saya beri pupuk, kadang enggak gitu kan. Nah ketika nggak diberi pupuk, dia udah layu gitu mau mati. Lalu saya mulai kasih pupuk lagi gitu ya, kasih biar subur. Ketika itu tumbuh tunas baru, aduh rasanya saya senang banget gitu. Ya orang lain mungkin lihat bunga senang, saya juga senang gitu. Tapi buat saya, ketika pohon yang sudah mau mati ini tumbuh tunas, itu saya happy banget loh. Ya, jadi lakukanlah apa yang menyenangkan buat ibu-ibu. Hobi memasak, lakukanlah ya. Hobi memasak, ketika masakan lalu orang menikmati, senang banget masakan ibu-ibu, lalu itu juga akan membangkitkan rasa senang gitu ya. Kemudian ketika melukis, ya melukis ini bisa dikatakan juga salah satu healing gitu ya, pemulihan untuk orang-orang yang mengalami satu trauma atau kesepian gitu ya. Dengan melukis kita bisa konsentrasi kepada sesuatu, bagaimana kita mengekspresikan perasaan kita di lewat lukisan itu. Nah, yang suka menjahit, apa saja saudara-saudara ya, lakukanlah hobi yang membuat Anda senang. Itu akan mengatasi kesepian Anda. Kemudian yang kelima, kita bisa lakukan refreshing. Refreshing ini adalah penyegaran ya. Kalau selama ini ibu-ibu melakukan aktivitas yang rutin, mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian memasak gitu ya, lalu pekerjaan-pekerjaan ibu-ibu yang lain, mengurus anak, lalu rasanya aduh, kok saya melakukan setiap kegiatan ini nggak ada hasilnya. Seringkali ibu-ibu mengatakan demikian, padahal ibu-ibu itu adalah ibu-ibu yang luar biasa ya. Kita juga pernah dalam persekutuan diingatkan bahwa ibu-ibu adalah satu peran yang luar biasa ya. Itu punya peran berbagai kegiatan, berbagai aktivitas yang dipegang oleh satu orang ibu, keuangan, ahli masak, ahli mendidik anak, ya, bagaimana berelasi, mengasihi orang, nah, itu semua ada di dalam satu peran dari seorang ibu, gitu ya. Nah untuk itu kadang-kadang kita merasakan, aduh kok saya begini ya, lelah, merasakan kelelahan, perlulah ambil waktu berlibur, ya. Entah itu dengan keluarga atau kalau keluarga tidak sempat, silakan ambil retret, masa untuk menyendiri sendiri gitu ya. Mengambil untuk refleksi diri gitu ya. Jadi saudara-saudara bisa mengambil waktu untuk refreshing tentunya. Kalau saudara sudah tidak kuat lagi atau membutuhkan orang lain untuk menolong saudara di dalam menghadapi kesepian ini, silakan cari konselor untuk konseling, curahan. Tentu di dalam konseling ini perlu orang yang bisa dipercaya, yang bisa pegang apa yang saudara ibu-ibu ceritakan tentunya ya. Kemudian yang terakhir kita bisa melihat ini adalah satu cara mengatasi kesepian yang seringkali dilupakan orang. Tapi ini adalah salah satu yang paling mendasar, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, mendekatkan diri kepada Tuhan untuk pertumbuhan spiritual, karena Tuhan adalah sumber hidup kita. Ketika kita lepas dari sumber hidup kita, maka kita adalah seperti tanaman yang kering gitu ya, kering kerontang. Tapi ketika kita bersumber kepada sumbernya, maka itu akan memberikan kesegaran jiwa kita, ya, kekuatan, penghiburan di dalam kita menjalani hidup ini. Nah, saudara-saudara, sebagai penutup, ya. Sebagai penutup, ya, saudara-saudara, kesepian itu adalah pengalaman yang dialami oleh setiap orang dari segala usia, lapisan, budaya, dan juga segala bangsa. Ya, jadi kesepian ketika kita kehilangan orang yang dikasihi memang menyakitkan dan menyedihkan. Tapi, ya, bukan berarti itu akhir segala-galanya dalam hidupmu. Karena Tuhan bisa memakai kesepian yang kita alami ini menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana bisa? Kenapa? Karena lewat pengalaman kita bisa merasa lebih empati kepada orang lain, merasa peka terhadap orang lain untuk menolong dan menghibur mereka. Saudara-saudara, saya katakan ini ketika saya mengalami kehilangan orang yang saya kasihi, pasangan hidup saya,
Tentu itu menjadi guru atau pengalaman yang luar biasa buat saya. Dulu kalau orang kehilangan, ditinggalkan suami atau orang yang dikasihi gitu ya, saya suka lihat mereka, aduh setiap ketemu, aduh saya kesepian, saya keingetan sama suami saya atau orang yang saya kasihi gitu ya. Setiap saya ketemu orang ngomong itu lagi. Saya berpikir kenapa ini orang, kenapa terus-terusan begitu gitu ya. Tapi ketika saya mengalami sendiri, saya tuh bisa merasakan, wah memang tidak mudah ketika melepaskan rasa itu gitu ya. Ketika melakukan sesuatu, keingatan lagi gitu ya. Ketika saya berjalan, misalnya berjalan ke mall gitu ya, tiba-tiba keingatan, waktu itu saya berjalan ke tempat ini bersama dengan dia. Nah, itu seringkali tidak menyenangkan gitu, menyakitkan. Tapi bisa menjadi menyenangkan ketika kita bisa mengatasinya. Oh, waktu itu saya pergi dengan dia ke sini. Sekarang saya masih bisa pergi gitu ya. Saya ingat segala perbuatan baik dia kepada hidup saya. Nah, jadi saudara-saudara, dengan kita mengalami kehilangan, kita bisa merasakan kepekaan ya. Kita bisa lebih peka kepada orang lain dan empati kepada orang lain yang mengalami hal yang sama dalam hal ini. Dan ingat, you are not alone. You are never alone, ya. Kamu tidak sendirian dan kamu tidak pernah sendirian. Kenapa? Ada Tuhan. Ya, ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Kita tidak pernah sendirian. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Dan tadi dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat 15 ya. Tuhan merasakan apa yang pernah kita alami. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak pernah turut merasakan, tapi dia bisa merasakan. Ya, bahkan dia lebih daripada apa yang pernah kita alami. Nah, jadi saudara, kemudian jangan takut ketika kita mengalami hal demikian. Jangan takut. Tuhan senantiasa menyertai dan mencukupi kebutuhan kita. Seringkali ketika kita ditinggalkan orang yang dikasihi, apalagi itu merupakan pegangan hidup kita di dalam hidup ini, lalu seringkali orang berpikir, aduh saya gimana hidup masa depan saya? Tidak ada lagi yang menolong saya gitu ya. Nah, jadi saudara-saudara jangan takut menghadapi masa depan. Ada Tuhan bersama dengan kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 18 tadi ya. Dan 2 Korintus 9 ayat 8. Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita. Dan malah berkelebihan yang seringkali kita tidak duga-duga. Bukan hanya dalam materi, tetapi di dalam bagaimana spiritual kita. Ya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, ibu-ibu, jadilah berkat lewat apa yang saudara alami melalui caring, perhatian kepada orang lain, dan berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Itu akan memberikan kekuatan, hiburan bagi ibu-ibu semua. Amin.